Pendengar setia Radio Al-Muwahhidin, barakallahu fikum. Sesaat lagi kita akan menyimak kajian ta'lim online bersama Al-Ustadz Abdul Hasan Hafizahullahu Ta'ala dengan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Semoga kita bisa mengambil faidah dari kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Na'ud insyaallah. Kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Majid. Kita masih pada poin yang ke-19 tentang larangan keras beribadah di pekuburan, di samping-samping pekuburan, makam dan yang semisalnya. Kita masuk pada ucapan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an Jundub ibni Abdillah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadani khalila kama takhada Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan riwayat Muslim dari Jundub ibni Abdillah, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Kalimat di khamsin ini di sini enggak dijelaskan apakah hari, apakah bulan. Baik, nanti kita lihat penjelasannya. Nah, wa huwa yaqul, yang saat itu beliau bersabda, inni abra'u ilallah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah
untuk menjadikan untukku dari kalian khalil. Khalil derajat di atas habib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku khalil, sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku seorang khalil, kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasihku. Ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat untuk bersujud. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat sujud. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari perkara itu. Faqad naha anhu fi akhir hayatih, dan Nabi melarangnya di penghujung usia beliau. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian beliau pun melaknat pada konteks orang yang mengerjakannya. Orang-orang yang mengerjakan sujud, menjadikan kuburan sebagai masjid, dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wassalatu indaha min dzalik. Salat di sisi kuburan termasuk dari larangan. Wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di situ masjid. Wa huwa makna qaulihi atau qauliha khusya an yutakhadha masjidan, ditakutkan akan dijadikan masjid. Atau khasya, beliau takut ya akan dijadikan sebagai masjid nantinya. Fa inna sahabata lam yakunu la yabnu haula qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat mereka tidak membangun di samping kuburan beliau ini masjid. Wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fihi faqad tukhida masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat di situ, maka telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Ini enggak hanya di kuburan. Ya, sehingga dulu Nabi alaihi salatu wasallam di awal-awal binaul masajid, ya, di awal-awal membangun masjid Nabawi dan masjid-masjid pada masa beliau tidak ada bangunan kecuali cuma garis saja. Ya, di situ digarisi, ya, masuk di dalam garis masjid, di luar bukan masjid, sehingga kisah yang ma'ruf A'rabi yang bala di masjid, kencing di masjid, karena memang Arabi tadi nggak tahu. Jadi setiap tempat yang dimaksudkan sholat di situ maka telah ya dijadikan sebagai masjid, tempat untuk sujud. Bal kullu mawdhi'in yusalla fi yusama masjidan. Bahkan setiap tempat yang diadakan sholat di situ disebut masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ju'ilat liyal ardu atau ardu. Nah, dijadikan untukku bumi ini masjid, tempat untuk sujud, wa tahuran, dan suci. Ini juga dijadikan dalil oleh ahlul fikih bahwasanya bumi ini suci, kecuali dua tempat yang dilarang di situ untuk sholat. Sebagian menyatakan hammamat, ya, WC, dan kandang onta. Qala syarhun qawluhu an Jundub ibni Abdillah ay ibnu Sufyan al-Bajali wa yunsabu ila jaddihi sahabiyun masyhur mata ba'da 60. Jundub ibni Abdillah ibni Sufyan al-Bajali, beliau dinisbatkan kepada jadnya, kakeknya, seorang sahabat yang masyhur. Mata ba'da 60.
meninggal setelah usia 60 tahunan. Kita belum melewati tarjamah beliau ya. Qauluhu inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum amtani'u amma la yajuzu li an af'aluh. Apa maksud dari ucapan beliau ini abra'u ila Allah? Yaitu maksudnya amtani, aku melarang, amma dari perkara, la yajuz yang tidak boleh, li untukku, an af'alah untuk aku lakukan. Baik. Dan ini adalah wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga para ulama salafun salih memberikan makna rasul dan abdun. Dalam sebagian hadis, sesungguhnya aku adalah rasul, Abdullah wa rasuluh. Apa maksudnya? Abdun fala yu'bad, seorang hamba jangan kamu ibadahi, wa rasulun la yukdzab, seorang rasul jangan kamu dustakan. Baik, sehingga apa yang menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan dicegah oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Darul mafasid muqaddam, mencegah kerusakan yang datang lebih diutamakan dari sekedar mendapatkan maslahat. Nah, wasail yang mengarahkan kepada kesyirikan dicegah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun itu belum dikatakan syirik. Beribadah di samping kubur itu bukan syirik. Naam. Baik. Tapi apa? Wasail, wasilah yang seandainya dibiarkan akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga kita kenal dengan kaidah darul mafasid, mencegah mafasid, kerusakan-kerusakan yang bisa mengantarkan kepada kerusakan-kerusakan muqaddam, lebih didahulukan dari mendapatkan masalih, sesuatu yang mendatangkan maslahat. Dan ini kaidah azimah, kaidah yang besar. Ya, bahkan Syekhul Islam dalam kitabnya menyatakan seseorang tidak akan sempurna meninggalkan yang haram sampai meninggalkan sedikit yang halal. Nah, jadi yang halal yang hampir mendekati yang haram itu ditinggalkan, baru akan sempurna tarkul muharramat, keharaman yang dia tinggalkan. Baik, qala wal khullatu fawqal mahabbah. Khullah ini derajat kekasih yang di atas mahabbah, di atas habib. Wal khalilu huwal mahbubu ghayatul hub, dan khalil adalah al mahbub, kekasih yang dicintai di atas puncak kecintaan, cinta yang paling tinggi. Mustaqqun minal khallah bi fathil kha, ini pecahan kala kalimat dari khallah dengan memfatahkan kha. Ya, kalau yang awal tadi khullah, sekarang khallah. Wa huwa tahallulun atau takhallulul mawaddah fil qalbi. Ya, takhallul. Sebagian menyatakan takhallul itu dukhul, betul-betul masuknya rasa cinta di dalam hati. Kama qala syair, qad takhallalta maslakar ruh minni wa bada sumiyal khalilu khalila. Ya, qad takhallalta, sungguh engkau telah masuk melalui celah rongga, maslakar ruh, jalannya ruh, minni dariku, engkau telah merasuk dalam jiwaku. Ya, jadi betul-betul kecintaan yang amat sangat dalam, kekasih yang amat sangat dicintai, sampai masuk ke dalam ruh. Wabada sumia wabida sumiyal khalilu khalila. Tadi salah, wabida. Maka dengan inilah
disebut Al-Khalil Khalila sebagai seorang kekasih. Jadi kenapa dikatakan Khalil? Karena sebab ini, begitu sangat dalamnya sampai memasuki rongga-rongga ruh hati seseorang. Hadza huwa as-sahih fi ma'nahu, dan ini adalah makna yang sahih dari kalimat Khalil. Al-mahbub ghayatul hub. Kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairihim. Sebagaimana disebutkan perkara ini Syekhul Islam, muridnya Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir termasuk salah satu dari muridnya Syekhul Islam. Ya, al-mutafannin yang betul-betul membidangi masalah tafsir. Ya, mutabakhir. Ilmunya betul-betul melaut, lautan yang dalam. Demikian juga Ibnul Qayyim, walaupun beliau tidak membidangi dalam arti mutakhassis dalam tafsir, tetapi ucapan-ucapan beliau tentang makna-makna Al-Quran, ayat Al-Quran juga sangat dalam. Sebagian juga mengatakan Imam Zahabi, ya, salah satu dari murid beliau yang mutafannin dalam bidang hadis, masya Allah, guru yang mubarak, menghasilkan talamid, ya, menghasilkan murid-murid yang subhanallah. Jadi murid yang baik tidak terlepas dari guru yang ada pada mereka, yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada mereka. Bahkan kata para ulama, Syekhul Islam jika tidak punya murid kecuali Ibnul Qayyim saja, itu sudah mewakili ilmu beliau, saking dalamnya, luasnya. Nah, ilmu dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, masya Allah. Qala Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa innama kana dhalik li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'zimihi wa ma'rifatihi fala yasa' khullatun ghairahu. Naam. Dan hanyalah terbukti yang demikian itu, Al-Khalil, beliau diangkat oleh Allah, ya, sebagai seorang Khalil, karena hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul dipenuhi cinta Allah, pengagungan kepada Allah, dan ma'rifah, betul-betul mengenal dengan ilmu. Jadi hati kalau sudah diliputi cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, dan betul-betul mengenal Allah dengan ilmu, ya, maka seseorang tadi akan betul-betul mencapai puncak keimanan yang besar. Nah, dan iman tidak akan semakin besar kecuali dengan ilmu. Ya, maka oleh karena itu para salaf dikenal dengan thalabul ilmi, mencari ilmu, terus mencari. Baik. Itu da'bus salaf. Kebiasaan identiknya kaum salaf adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu akan terus membuahkan atau membesarkan iman, semakin ma'rifah. Baik. Beda dengan orang yang sedikit ilmu atau tidak cinta dengan ilmu. Maka di sini biasanya apa yang ada pada dirinya dari keimanan itu akan sesuai tempat, teman yang bersama dengan dia. Jika didominasi tempat tadi adalah buruk, maka dia akan terbawa. Jika didominasi oleh kawan-kawan yang buruk, dia akan terbawa. Baik. Dan untuk mendapatkan seperti ini, kita penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, itu berat. Baik, kenapa? Karena ujian, cobaan itu pasti akan menghadang. Ya. Sehingga apa? Tidak ada tempat. Khullah, kekasih selainnya. Sehingga mudah sekali orang yang betul-betul memiliki ilmu,
dipenuhi hatinya cinta kepada Allah, jikalau dia pun harus berpisah dengan apa yang ada di alam dunia ini, baik itu min amwal, harta benda, wal anfus, jiwa, dari keluarga, kerabat, kekasih, istri, dia pun tidak akan terus terbawa dalam kesedihan. Kenapa? Karena betul-betul dia tahu apa yang ada di sekelilingnya itu pasti cepat atau lambat berumur. Terkadang lama, terkadang sebentar. Baik. Tidak ada istilah salaf zaman dahulu putus cinta terus stres. Ya. Kenapa? Hati mereka tidak ada tempat untuk yang demikian. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan segalanya. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah para salaf, ya, mereka rela untuk tidak beristri saking cintanya, sibuknya mereka dengan kitab-kitab mereka. Siapa di antaranya? Banyak. Syekhul Islam, Al-Imam An-Nawawi, ya, subhanallah, meninggal dalam keadaan masih bujang. Apakah mereka tidak mampu untuk mencari istri? Di zamannya siapa yang tidak mengharap bersanding dengan mereka, para ulama, para gunung, jabal, dunia datang kepada mereka. Baik. Tapi itu memang manzilah yang sangat amat sulit. Kalau zaman dahulu, qal'atul ilm, tempat-tempat ilmu itu semarak. Para pencari dan pecinta ilmu juga banyak hidup di lingkungan ilmu, sehingga ghirah untuk mengambil ilmu besar. Ya, kalau kita hidup di zaman sekarang bukan ghirah untuk cari ilmu, sehingga untuk memulai menambah itu berat. Kita hidup di pondok bertahun-tahun, keluar pondok suasananya beda. Kita akan kangen, kita akan terngiang bagaimana melihat teman kita bergegas untuk ambil kitabnya, lari menuju majelis ilmu, ya. Bagaimana di malam hari kita tidur, teman kita bangun untuk sholat, muncul semangat untuk bisa, untuk sama, harus lebih. Ketika kita keluar, ya, keadaan-keadaan seperti itu tidak kita dapatkan. Ya, yang ada adalah bagaimana seseorang berpagi-pagi untuk mencari dunia. Bagaimana orang sampai larut malam pulang hanya karena mencari dunia. Sehingga apa? Kita semakin lemah. Itu yang sudah terbiasa hidup di alam ilmu, di lingkungan ilmu. Bagaimana kalau dia sama sekali nggak pernah mengenyam, ya, suasana ilmu? Baik. Sehingga bagaimanapun kita akan sangat merindukan tempat-tempat itu. Kenapa? Karena terbentuk dari sana. Jiwa kita sudah mengikuti arwah, ruh-ruhnya orang-orang yang, ya, Allah berikan kebaikan di sana. Sudah ketemu kita ruhnya di sana. Walaupun terkadang badan kita tidak mungkin satu asrama, satu, ya, tempat, tapi ruh kita bertemu di sana. Ya, sehingga apa? Suasana-suasana seperti itu merindukan kita. Baik. Qauluhu, kita selesaikan sampai bawah. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai seorang khalil. Fihi, dalam kalimat ini kata Asy-Syarih, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Rahman, bayanu annal khullah fawqal mahabbah. Ini sebagai penjelas. Kalimat ini sebagai bayan bahwasanya khullah itu di atas mahabbah. Kalau dalam masalah ini Ibnul Qayyim bidangnya, ya, Ibnul Qayyim bidangnya.
Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa amma ma yadunnuhu ba'dul ghalitin. Kata beliau, adapun apa yang disangkakan oleh sebagian orang-orang yang ghalitin salah, min annal mahabbah akmal minal khullah, mereka anggap mahabbah itu derajatnya lebih sempurna daripada khullah. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad dan Habibullah, bahwasanya Ibrahim khalilullah, kalau Muhammad Habibullah. Famin jahlihim, ini ucapan yang keluar dari kebodohan, yang mengatakan Habib lebih tinggi di atas Khalil atau lebih sempurna di atas Khalil, ini keluar dari kebodohan mereka, salah. Fa innal mahabbata ammah, mahabbah itu umum, wal khullatu khassah, adapun khullah khusus. Wahia nihayatul mahabbah, sementara Khalil itu ujungnya mahabbah, cinta. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalila, dan Nabi telah mengabarkan Allah menjadikan dia, mengangkatnya sebagai khalil. Wa nafa ayyakuna lahu khalilun ghaira rabbih, dan beliau menafikan untuk memiliki kekasih kecuali Rabb-nya. Kalaupun seandainya boleh, ya di dunia ini diberikan kelapangan oleh Allah untuk memiliki kekasih, maka beliau akan menjadikan Abu Bakar mertuanya sebagai kekasih. Kenapa? Perjuangannya, kejujurannya, betul-betul pengorbanan yang dahsyat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ma'a ikhbarihi bihubbihi li Aisyah wa li abiha, bersama pengkhabaran beliau kepada kecintaannya terhadap Aisyah dan bapaknya. Wa li Umar bin Khattab, dan juga kepada Umar bin Khattab. Wa Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz, wa ghairihim, dan juga yang lain. Wa aidan fa innallaha yuhibbut tawwabin, Allah juga yuhib terhadap orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, cinta kepada orang yang suka membersihkan diri, tatahur. Wa yuhibbus sabirin, cinta kepada orang yang sabar. Wa hullatuhu khassatun bil khalilain, adapun khullahnya itu khusus terhadap dua orang, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini pembahasan singkat tentang makna Habib dan Khullah atau Khalil. Jadi Khalilullah hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dan tingkat Khalil lebih tinggi dari Mahabbah. Wallahu ta'ala alam shawab, itu yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah juga cepat mengangkat wabah di negeri kita khusus, dan tentunya di alam dunia secara umum, dan kita bisa kembali seperti semula. Tetapi tetap apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, tetap baik, tinggal kita menghadapi dengan ilmu, baik dengan bimbingan, sehingga apapun yang kita terima itu semuanya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.